Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raden Satrio Muktiwibowo Jaya Didingrat dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai regulasi pangan di Indonesia, serta dua produk yang memiliki SNI wajib dan sukarela. Kali ini saya akan menjelaskan regulasi pangan, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Sementara untuk SNI wajib, yaitu SNI Nomor 3553 Tahun 2015 tentang air mineral, dan SNI sukarela, yaitu SNI Nomor 3719 Tahun 2014 tentang minuman sari buah. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2019 Bab 1 tentang ketentuan umum yang menjelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan keamanan pangan. Salah satu contohnya yaitu pangan, rantai pangan, produksi pangan, penyimpanan pangan, dan seterusnya. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Bab 2 mengenai penyelenggaraan keamanan pangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa keamanan pangan juga diselenggarakan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, pengaturan terhadap pangan produksi rekayasa genetik, pengaturan terhadap iradiasi pangan, penetapan standar keamanan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Bab 3 mengenai pengawasan. Pengawasan berkaitan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan segar, pangan olahan industri rumah tangga, dan pangan olahan siap saji. Bab 4 mengenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat terjadi apabila melakukan pelanggaran pada pasal yang telah dicantumkan pada penyelenggaraan keamanan pangan berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi pangan dan peredaran pangan, penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen, ganti rugi, serta pencabutan izin. Bab 5 mengenai kejadian luar biasa dan kedaruratan keamanan pangan. Pada bab ini, pasal yang dirangkum menjelaskan tentang kewajiban dalam melaporkan adanya keracunan pangan, serta tata cara penanganannya. Bab 6 mengenai peran serta masyarakat dalam keamanan pangan. Bab 7 ketentuan lain-lain, dan bab 8 mengenai ketentuan penutup. Adapun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disingkat AKG, adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang, dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa untuk melakukan evaluasi, perencanaan konsumsi, dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makronasional dan berbagai kebutuhan lainnya, dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia. Untuk rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2.100 kilokalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. Sementara untuk kecukupan protein sebesar 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Beralih pada SNI Nomor 3553 Tahun 2015 tentang air mineral. SNI ini merupakan standar yang telah ditetapkan secara wajib pada air mineral karena air mineral dikonsumsi dalam jumlah besar sehingga menunjang untuk keamanan pangan nasional. Dalam SNI ini dijelaskan tentang syarat mutu air mineral yang dapat kita ketahui mengenai kriteria uji yang tidak boleh melebihi ambang batas, seperti memiliki keadaan tidak berbau, memiliki rasa normal, pH berkisar pada 6-8,5, kekeruhan maksimal 1,5 INTU, dan seterusnya. Kemudian pada SNI Nomor 3719 Tahun 2014 tentang minuman sari buah bersifat sukarela yang memiliki syarat mutu, yaitu kriteria uji yang memiliki bau, rasa, dan warna khas dan normal, serta memiliki cemaran logam dan cemaran mikroba yang tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Adapun padatan telarut dan keasaman ditentukan berdasarkan setiap jenis buah yang digunakan, seperti pada anggur yang memiliki padatan terlarut minimal 12 derajat Brix dan keasaman minimal 0,25%. Begitulah regulasi pangan dan beberapa peraturan SNI Standar Nasional Indonesia pada beberapa produk di Indonesia. Semoga apa yang saya utarakan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.